Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bikil Kristina. Saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat yang bernama John McMurray. John McMurray lahir di Maxwelltown, Skotlandia, 16 Februari 1891. Dia hidup dalam keluarga yang ketat. Jadi pada masa ia hidup, keluarganya itu sangat ketat dan mengekang dia. Ia meninggal pada 21 Juni 1976 pada umurnya yang ke-85. Pekerjaan ayahnya adalah di Departemen Pendapatan Pendalaman sebagai petugas cukai. Pendidikan John McMurray pada masa ia muda, ia bersekolah di Aberdeen Grammar School dan Robert Gordon College. Ia dididik di Universitas Glasgow. Kenapa sih dia bisa menjadi filsuf? Apa yang dia lakukan? Awal mulanya ia pemikirannya bergerak melampaui dan kritis terhadap tradisi modern. Baik rasionalis maupun empiris. Pemikirannya dapat diklasifikasikan sebagai personalis karena tulisannya berfokus terutama pada sifat-sifat manusia. Ia memandang orang dalam hal relasionalitas dan agensi mereka daripada kecenderungan modern untuk mengakreditasi. Akhir hidupnya itu ia dibunuh atau dibunuhnya belum diketahui. Ia memberikan kontribusi di bidang ilmu politik, agama, pendidikan, dan filsafat dalam karir panjangnya sebagai penulis, pengajar, dan berbicara di depan umum. Setelah pensiun, ia menjadi seorang Quaker. Kehidupan John McMurray dia mendapatkan penghargaan di satu kelas di klasik dan dianugerahi pemeran Snell untuk dihadiri di Balliol College, Oxford pada tahun 1913. Ketika perang dengan Jerman, ia didegrasi pada tahun 1914. McMurray terdapat di Royal Army Medical Corps. Pada bulan Agustus 1915, ia dikirim ke Prancis dengan 58 lapangan ambulans sebagai bagian dari ke-19 Barat, komisi sebagai letnan 2 di Queen's Own Highlanders, dan dikirim ke Departemen Sir. McMurray menikahi Elizabeth Hyde Campbell di London selama dia cuti 3 hari pada bulan Oktober 1916. Ia terluka parah dalam pertempuran di dekat Arras pada 28 Maret 1918 dan ia dianugerahi salib militer karena keberaniannya. Saat cuti, ia memulihkan diri karena pergelangan kakinya patah pada tahun 1917. McMurray diundang untuk memberikan khotbah di sebuah gereja London Utara yang tidak dikenal. Ia berkhotbah tentang pentingnya mempersiapkan rekonsiliasi pasca perang dengan musuh daripada menuntut balas dendam. Khotbah itu diterima menunjukkan kurangnya kekristenan sejati di gereja-gereja lembaga. Karena pengalaman ini, McMurray bertekad untuk tidak menjadi anggota gereja manapun, sambil terus mempertahankan keyakinan Kristennya yang kuat. Setelah perang, McMurray menyelesaikan studinya di Balliol, memperoleh perbedaan dalam Shortened Honor Course of Literary Humaniores pada tahun yang sama. Ia bekerja sebagai dosen filsafat di Universitas Manchester pada tahun 1919 hingga 1920. Diikuti oleh 2 tahun sebagai ketua filsafat di Universitas Witwatersrand di Afrika Selatan. Pada tahun 1922, ia kembali ke Balliol sebagai fellow and tutor, menggantikan mantan tutornya A.D. Lindsay sebagai Jowett's lecturer in philosophy. Ia meninggalkan Oxford untuk menjadi profesor pikirannya dan logika Growth di University College London.
Posisi yang ia pegang dari 1928 sampai 1944, dia kemudian pindah ke Universitas Edinburgh, di mana ia memegang ketua filsafat moral sampai pensiun pada tahun 1958. Persahabatannya dengan pendidik Kenneth C. Barnes membuatnya menjadi gubernur sekolah Wellington. Ia terkenal di Inggris sebelum Perang Dunia Kedua karena siaran radio BBC tentang filsafat. Beberapa di antaranya diterbitkan dalam buku pertamanya yang berjudul Freedom in the Modern World 1932. Sekian dari latar belakang dari John McMurray. Terima kasih.